Halo semuanya, di video kali ini akan menjelaskan tentang bab 2 Sejarah Indonesia kelas 10 yaitu pedagang, penguasa, dan pujangga pada masa klasik atau pada masa Hindu-Buddha. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Pasti kalian bertanya-tanya, apa aja sih materi yang ada pada bab ini? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita simak video ini. Materi pertama yang ada pada bab ini adalah tentang pengaruh budaya India. Satu di antara bangsa yang berinteraksi dengan penduduk Indonesia adalah bangsa India. Interaksi tersebut dimulai dengan perdagangan. Menurut Van Leur, barang yang diperdagangkan dalam pasar internasional saat itu adalah barang komoditas yang bernilai tinggi. Di antaranya ada gaharu dan kapur barus, karena keduanya dapat digunakan untuk bahan baku pewangi. Interaksi dengan kedua bangsa itu membawa perubahan pada bentuk tata negara di beberapa daerah di Kepulauan Indonesia. Sejak saat itu pula, pengaruh-pengaruh Hindu-Buddha berkembang di Indonesia. Terdapat berbagai pendapat mengenai proses masuknya Hindu-Buddha atau sering disebut Hinduisasi. Setidaknya ada 4 teori yaitu teori Vaishya, teori Ksatria, teori Brahmana, teori arus balik. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama ada teori Vaishya. Teori Vaishya ini dikemukakan oleh Nicholas Johannes Crom. Menurutnya, proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh pedagang India. Selama pedagang India menetap di Indonesia, memungkinkan terjadinya perkawinan dengan wanita pribumi. Menurutnya, mulai dari sinilah pengaruh kebudayaan India menyebar di kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya yang kedua ada teori Ksatria. Pada teori ini terdapat 3 pendapat yang berbeda, yaitu menurut C.C. Bird, para ksatria India terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Bantuan para ksatria ini membantu kemenangan salah satu kelompok. Sebagai hadiah, ada di antara para ksatria ini dinikahkan dengan salah satu putri kepala suku yang dibantunya. Sehingga, ksatria ini dapat dengan mudah menyalurkan kebudayaan Hindu-Buddha kepada keluarganya. Yang kedua, menurut Mukherjee, bahwa golongan ksatrialah yang membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Mereka membentuk koloni-koloni yang berkembang menjadi kerajaan. Dan yang terakhir, menurut J. L. Mons, teori ini menghubungkan proses terbentuknya kerajaan-kerajaan di Indonesia pada abad ke-5. Pada abad yang sama, situasi serupa terjadi di India. Ada beberapa keluarga kerajaan di India Selatan melarikan diri ke Indonesia dan membangun kerajaan di Indonesia. Lanjut ke teori yang ketiga, yaitu teori Brahmana. Teori ini diungkapkan oleh J.C. Van Leur. Menurutnya, kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh Brahmana. Alasan kuatnya adalah peninggalan kerajaan pada prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan bahasa Pallava. Kedua bahasa itu hanya dikuasai oleh golongan Brahma. Selanjutnya, teori yang terakhir atau yang keempat yaitu teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh F.D. Kabos. Menurutnya, banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Kemudian, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Lanjut saja ke materi kedua pada bab ini, yaitu kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Berikut merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, berdiri sekitar abad ke-5 Masehi. Yang pernah menjadi raja pada kerajaan tersebut adalah Kundungga, Aswawarman, Mulawarman. Salah satu peninggalan kerajaan Kutai adalah Yupa. Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan. Ada 7 buah Yupa yang ditemukan. Yupa ini ditulis dalam bahasa Pallava dan Sanskerta. Yupa dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman.
Yang kedua ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa, berdiri sekitar abad ke-5 Masehi. Kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Salah satu peninggalan kerajaan ini adalah prasasti. Ada 7 buah prasasti, yaitu Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Ciaruten, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Tugu. Semua prasasti itu menggunakan bahasa Palawa dan Sanskerta. Ketiga, Kerajaan Kalingga. Kerajaan ini diperkirakan terletak di Jawa bagian tengah, yaitu di Kecamatan Keling, Jepara, Jawa Tengah, atau di sebelah utara Gunung Muria. Raja yang paling terkenal pada masa Kerajaan Kalingga adalah seorang raja wanita yang bernama Ratu Sima. Ratu Sima terkenal sebagai ratu yang tegas, jujur, dan sangat bijaksana. Agama utama yang dianut oleh penduduk Kalingga adalah Buddha. Kerajaan Kalingga mengalami penurunan akibat serangan Sriwijaya yang menguasai perdagangan. Yang keempat, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-7 Masehi yang terletak di Palembang. Raja yang terkenal adalah Bala Putra Dewa. Salah satu peninggalan Kerajaan Sriwijaya adalah prasasti. Prasasti tersebut ada yang berasal dari dalam negeri, yaitu Kedukan Bukit, Talang Tuwo, Telaka Batu, Kota Kapur, Karangberahi, Palas Pasemah, Amuk Hapasa, dan juga ada dari luar negeri, yaitu Ligor, Nalanda, Kanton, Gerahi, Chalya. 5. Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan ini berdiri pada pertengahan abad ke-8 Masehi. Kerajaan ini diperintah oleh 2 dinasti, yaitu Dinasti Sanjaya yang beragama Hindu, Dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Kerajaan ini juga memiliki peninggalan prasasti, diantaranya adalah Canggal, Kalasan, Ligor, Nalanda, Klurak, Mantiasi. Selain prasasti, kerajaan ini juga memiliki peninggalan candi dan stupa. Contoh candi pada masa Sanjaya, Candi Dieng, Candi Gedong Songo, Candi Prambanan. Sedangkan contoh stupa pada masa Sailendra yaitu Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon. 6. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri ini merupakan pembagian kerajaan oleh Airlangga dengan tujuan mencegah perpecahan kedua putranya. Namun ketika beliau wafat, usahanya gagal dan terjadi perang yang dimenangkan oleh Kerajaan Kediri. Raja yang pernah memerintah adalah Jayawarsa, Jayabaya, Sarwewara, Gandara, Kameswara, Kertajaya. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Jayabaya. Peninggalan prasasti Kerajaan Kediri antara lain Padlegan, Panumbangan, Hantang, Talan. Pada kerajaan ini juga terjadi perkembangan seni, yaitu Kitab Bharatayuda, Kitab Kristayana, Kitab Smaradhana, Kitab Lubdaka. 7. Kerajaan Singhasari. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok. Kerajaan ini terletak di Jawa Timur. Kerajaan Singhasari pernah dipimpin oleh Ken Arok, Anusapati, Tohjoyo, Ronggowuni, Kertanegara. Peninggalan kerajaan: Kitab Pararaton, Kitab Negara Kertagama, Balawi, Maribong, Kusmala, Mula Malarung. 8. Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini terletak di Jawa Timur yang terkenal sebagai kerajaan Hindu-Buddha terbesar dalam sejarah Indonesia. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan dibantu oleh Gajah Mada. Pada masa ini, bidang sastra mengalami kemajuan. Karya sastra yang terkenal adalah Kitab Negara Kertagama dan Kitab Sutasoma. Kalian pasti tidak asing dengan Kitab Sutasoma ini.
Kitab Sutasoma merupakan karya Empu Tantular yang di dalamnya terdapat istilah Bhinneka Tunggal Ika. Tidak hanya kitab, ada pula peninggalan prasasti yaitu Gunung Butak, Kudadu, Blambangan, Langgaran. 9. Kerajaan Buleleng dan Kerajaan Dinasti Warmadewa di Bali. Dalam sejarah Bali, nama Buleleng terkenal setelah periode Kerajaan Majapahit. Ketika di Jawa berkembang kerajaan-kerajaan Islam, di Bali juga berkembang sejumlah kerajaan. Nama kerajaan Buleleng semakin terkenal terutama setelah zaman penjajahan Belanda di Bali. Pada zaman kuno, sebenarnya Buleleng telah berkembang. Pada masa perkembangan kerajaan dinasti Warmadewa, Buleleng diperkirakan menjadi salah satu daerah kekuasaan dinasti Warmadewa. Buleleng berkembang menjadi pusat perdagangan laut. Buleleng melakukan sejumlah perdagangan dengan daerah seberang. Perdagangan dengan daerah seberang mengalami perkembangan pesat pada masa dinasti Warmadewa yang diperintah oleh anak bungsu. Hal ini dapat dibuktikan oleh prasasti yang disimpan di Desa Sembiran yang berangkat tahun 1065 Masehi. 10. Kerajaan Tulang Bawang. Kerajaan ini merupakan kerajaan pertama yang terletak di daerah Lampung. Dalam sumber sejarah Cina, ditulis pada tahun 976 sampai 983 Masehi, disebutkan sebuah kerajaan bernama Tolang Pehuang yang oleh Geveran disarankan untuk diidentifikasikan dengan tulang bawang yang terletak di daerah pantai tenggara Pulau Sumatera. Namun, di samping itu Damais juga memberikan kemungkinan lain mengenai lokasi dan identifikasi Pehuang atau bawang itu dengan sebuah tempat bernama Bawang yang sekarang terletak di daerah Kabupaten Lampung Barat. Kerajaan Kota Kapur. Dari jadi penelitian arkeologi yang dilakukan di Kota Kapur, Pulau Bangka pada tahun 1994, diperoleh suatu petunjuk tentang kemungkinan adanya sebuah pusat kekuasaan di daerah itu sebelum munculnya Kerajaan Sriwijaya. Materi ketiga bab ini yaitu terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan. Pada masa itu, Selat Malaka merupakan jalur penting dalam pelayanan dan perdagangan bagi pedagang yang melintas bandar-bandar penting di sekitar Samudra India dan Teluk Persia. Selat itu merupakan jalur laut yang menghubungkan Arab dan India di sebelah barat Laut Nusantara dan dengan Cina di sebelah timur Laut Nusantara. Jalur ini merupakan pintu gerbang pelayaran yang dikenal dengan nama Jalur Sustra. Lalu, materi keempat atau terakhir bab ini yaitu akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Contoh hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia asli sebagai berikut. Seni bangunan, seni rupa dan seni ukir, seni pertunjukan, seni sastra dan aksara, animisme. Baik, dicukupkan sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah lagu milik Rizky Febian. Duduk sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Oh ya guys, sebelum kita mengakhiri videonya, jangan lupa buat kalian semuanya yang nonton video ini, like, comment, share videonya. Thanks for watching.